Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang sama dikasihi Allah. Tuhan terus mengasihi, menjaga dan melindungi. Saat ini berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya Sabtu 23 Maret 2024. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1-11. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami merindukan sapaan firman-Mu untuk menjalani hidup kami. Terima kasih saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mempersiapkan diri kami di dalam Kristus. Kami berdoa. Amin. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dari pembacaan ini kita diarahkan untuk merenungkan satu tema, kesatuan dan ketaatan. Kesatuan dan ketaatan. Kamisaran nakamakari tutuan. Saudara-saudara, teks ini adalah surat Paulus dan Timotius kepada semua orang percaya kepada Yesus, yakni para penilik jemaat dan diaken di Filipi. Ada dua nasihat dalam perikop ini. Pertama, nasihat kepada jemaat untuk terus memelihara kesatuan. Kesatuan akan tercipta apabila jemaat selalu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nasihat yang kedua adalah ajakan untuk meneladani Kristus dalam kerendahan hatinya. Dalam statusnya sebagai Allah, Kristus merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, orang percaya dituntut untuk meneladani kerendahan hati Kristus sebagai bukti seorang pengikut Kristus yang sejati. Yesus mengosongkan dirinya dari apa yang sangat agung yang dimilikinya dan merendahkan dirinya menjadi hina. Namun demikian ia tidak melarikan diri, tidak berhenti dan tidak juga berkecil hati. Yesus terus melanjutkan pekerjaannya dengan teguh dan gigih sekalipun ia sampai pada bagian yang tersulit darinya. Berbicara tentang kerendahan hati dalam teks ini berarti membahas mengenai eksistensi Yesus, bahwa dia telah memperlihatkan prinsip-prinsip kehidupan moralitas yang agung. Paulus memaparkan narasi pujian terhadap Yesus untuk menjelaskan tentang teladan Yesus yang harus menjadi laku hidup orang Kristen. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kenosis atau pengosongan diri yang dilakukan oleh Yesus Kristus harus menjadi dasar dalam membangun spiritualitas Kristen. Kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa memberi inspirasi bagi kehidupan orang Kristen masa kini. Corak kehidupan Yesus yang mulia dan rendah hati itu
hendaknya menggugah dan menggerakkan orang Kristen untuk hidup serupa dengan Dia. Yesus bukan hanya rendah hati, tetapi juga taat sepenuh hati kepada Bapa. Mari pun saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita dengan sepenuh hati taat dan berserah kepada Yesus, kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu mengajarkan kami untuk rendah hati, taat kepada Bapa di surga, menyatakan kehidupan, kesatuan, dan ketaatan di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dimanapun saat ini berada, teruslah meneladani hidup Kristus dan bersyukur kepadanya. Shalom.